La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam mazhab yang keempat memiliki keistimewaan-keistimewaan yang saling melengkapi antara satu dan yang lainnya. Imam Abu Hanifah adalah pelopor dalam ilmu fikih dan membangun dasar-dasar dalam mempelajari fikih. Imam Malik adalah seorang guru besar hadis yang pertama kali menyusun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu buku. Imam Syafi'i merupakan ulama cerdas yang meletakkan rumus ilmu usul fikih, sebuah rumusan yang membangun fikih itu sendiri. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau adalah seorang ahli fikih sekaligus pakar hadis di zamannya. Perjuangan besarnya yang selalu dikenang sepanjang masa adalah perjuangan membela akidah yang benar. Sampai-sampai ada yang menyatakan, Imam Ahmad menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW untuk kedua kalinya. Adapun orang pertama yang menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau menyelamatkan akidah umat ketika Rasulullah SAW wafat. Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Imam Ibnu Al-Atsir mengatakan, tidak ada di kalangan Arab rumah yang lebih terhormat, yang ramah terhadap tetangganya dan berakhlak yang mulia daripada keluarga Syaiban. Banyak orang besar yang terlahir dari kabilah Syaiban ini. Di antara mereka ada yang menjadi panglima perang, ulama, dan sastrawan. Beliau adalah seorang Arab Adnaniyah. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriyah atau 780 Masehi. Saat itu Baghdad menjadi pusat peradaban dunia, di mana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar ataupun mengajarkan ilmu. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar, lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia, tentu saja menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan yang besar untuk menjadi seorang yang besar pula. Imam Ahmad bin Hanbal berhasil menghafalkan Al-Quran secara sempurna saat berumur 10 tahun. Setelah itu, beliau baru memulai mempelajari hadis. Sama halnya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal pun berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan ayahnya wafat saat Imam Ahmad masih belia. Di usianya yang remaja, Imam Ahmad bekerja sebagai tukang pos untuk membantu perekonomian keluarga. Hal itu beliau lakukan sambil membagi waktunya untuk mempelajari ilmu dari tokoh-tokoh ulama hadis di Baghdad. Adapun guru pertama Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid senior dari Imam Hanifah, yakni Abu Yusuf Al-Qadi. Beliau belajar dasar-dasar ilmu fikih, kaidah-kaidah ijtihad dan metodologi qiyas dari Abu Yusuf. Setelah memahami prinsip-prinsip mazhab Hanafi, Imam Ahmad mempelajari hadis dari seorang ahli hadis Baghdad, yaitu dari Haisam bin Bishr. Tidak cukup menimba ilmu dari ulama-ulama Baghdad, Imam Ahmad juga menempuh safar dalam mempelajari ilmu. Beliau juga pergi mengunjungi kota-kota ilmu lainnya seperti Mekah, Madinah, Suriah, dan Yaman. Dalam perjalanan tersebut, beliau bertemu dengan Imam Syafi'i di Mekah. Lalu beliau memanfaatkan kesempatan berharga tersebut untuk menimba ilmu dari Imam Syafi'i selama 4 tahun. Imam Syafi'i mengajarkan pemuda Baghdad ini tidak hanya sekedar menghafal hadis dan ilmu fikih,
akan tetapi memahami hal-hal yang lebih mendalam dari hadis dan fikih tersebut. Walaupun sangat menghormati dan menuntut ilmu kepada ulama-ulama mazhab Hanafi dan Imam Syafi'i, namun Imam Ahmad bin Hanbal memiliki arah pemikiran fikih tersendiri. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang tidak fanatik dan membuka diri. Setelah belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad mampu secara mandiri merumuskan pendapat sendiri dalam fikih. Imam Ahmad bin Hanbal menjadi seorang ahli hadis sekaligus ahli fikih yang banyak dikunjungi oleh murid-murid dari berbagai penjuru negeri Islam, terutama setelah Imam Syafi'i wafat di tahun 820 Masehi. Imam Ahmad seolah-olah menjadi satu-satunya sumber rujukan utama bagi para penuntut ilmu, yang senior maupun yang junior. Dengan ketenarannya, Imam Ahmad bin Hanbal tetap hidup sederhana dan menolak untuk masuk dalam kehidupan yang mewah. Beliau tetap rendah hati, menghindari hadiah-hadiah, terutama dari para tokoh politik. Beliau khawatir dengan menerima hadiah-hadiah tersebut menghalanginya untuk bebas dalam berpendapat dan berdakwah. Abu Daud mengatakan, majelis Imam Ahmad adalah majelis akhirat. Tidak pernah sedikit pun disebutkan perkara dunia di dalamnya. Dan aku sama sekali tidak pernah melihat Ahmad bin Hanbal menyebut perkara dunia. Adapun masa-masa penuh cobaan terhadap perjalanan Imam Ahmad bin Hanbal, pada tahun 813 sampai 833 Masehi, dunia Islam dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun, yakni seorang khalifah yang terpengaruh pemikiran Mu'tazilah. Filsafat Mu'tazilah memperjuangkan peran rasionalisme dalam semua aspek kehidupan, termasuk teologi. Dengan demikian, umat Islam tidak boleh hanya mengandalkan Al-Quran dan Sunnah untuk memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diharuskan mengandalkan cara filosofis yang pertama kali dikembangkan oleh orang Yunani kuno. Di antara pokok keyakinan Mu'tazilah ini adalah meyakini bahwa Al-Quran adalah sebuah buku dibuat, yang artinya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Khalifah Al-Ma'mun percaya pada garis utama pemikiran Mu'tazilah ini, dan ia berusaha memaksakan keyakinan baru dan berbahaya tersebut kepada semua orang di kerajaannya, termasuk para ulama. Banyak ulama berpura-pura untuk menerima ide-ide Mu'tazilah ini demi menghindari penganiayaan. Berbeda halnya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau dengan tegas menolak untuk berkompromi dengan keyakinan sesat tersebut. Al-Ma'mun melembagakan sebuah inkuisisi, yaitu lembaga penyiksaan yang dikenal juga sebagai mihna. Setiap ulama yang menolak untuk menerima ide-ide Mu'tazilah dianiaya dan dihukum dengan keras. Imam Ahmad bin Hanbal sebagai ulama paling terkenal di Baghdad dibawa ke hadapan Al-Ma'mun dan diperintahkan untuk meninggalkan keyakinan Islam fundamentalnya mengenai teologi. Ketika beliau menolak, beliau disiksa dan dipenjarakan. Penyiksaan yang dilakukan pihak pemerintah saat itu sangatlah parah. Orang-orang yang menyaksikan penyiksaan berkomentar, bahkan gajah pun tidak akan bisa bertahan jika disiksa sebagaimana Imam Ahmad disiksa. Diriwayatkan, Imam Ahmad dihukum cambuk, tapi beliau tetap kukuh menyatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Beliau terus dicambuk hingga pingsan, bahkan dibangunkan paksa, lalu tubuhnya digores pedang, dilempari dengan tanah, dan diinjak-injak, sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Meskipun demikian, Imam Ahmad tetap memegang teguh keyakinannya memperjuangkan akidah yang benar. Yang demikian benar-benar menginspirasi umat Islam lainnya di seluruh wilayah Daulah Abbasiyah. Apa yang dilakukan Imam Ahmad menunjukkan
bahwa umat Islam tidak akan mengorbankan akidah mereka demi menyenangkan otoritas politik yang berkuasa. Pada akhirnya, Imam Ahmad hidup lebih lama dari Al-Ma'mun. Setelah Al-Ma'mun meninggal, kemudian pemerintahan dipegang oleh dua penguasa yang sama zalimnya seperti Al-Ma'mun, yakni Al-Muqtasim dan Al-Wasik. Setelah kedua penguasa zalim itu meninggal pula, maka Al-Mutawakkil mengganti posisi mereka sebagai khalifah. Al-Mutawakkil adalah seorang khalifah yang berpaham sama dengan pada umumnya masyarakat muslimin. Khalifah Al-Mutawakkil mengakhiri mihna, yaitu lembaga penyiksaan, pada tahun 847 Masehi. Imam Ahmad dibebaskan. Beliau pun kembali diperkenankan mengajar dan berceramah di kota Baghdad. Saat itulah kitab Musnad Ahmad bin Hanbal yang terkenal itu ditulis. Khalifah Al-Mutawakkil sangat menghormati Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga memohon kepada sang imam untuk berkenan bertemu dengannya. Imam Ahmad dihadiahi harta yang banyak, tetapi Imam Ahmad tidak berkenan menerima. Dan karena itu, Imam Ahmad menyarankan kepada khalifah untuk membagi-bagikan harta itu kepada para fakir miskin. Tunjangan bulanan pun beliau tidak mau menerimanya. Imam Ahmad bin Hanbal wafat di Baghdad pada tahun 855 Masehi. Banan bin Ahmad Al-Qasbani yang menghadiri pemakaman Imam Ahmad bercerita, jumlah laki-laki yang mengantarkan jenazah Imam Ahmad berjumlah 800.000 orang dan 60.000 orang wanita. Pada hari wafatnya, terdapat 20.000 orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi yang masuk Islam. Warisan Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak hanya terbatas pada permasalahan fikih yang beliau hasilkan, atau hanya sejumlah hadis yang telah beliau susun. Namun, beliau juga memiliki peran penting dalam melestarikan kesucian keyakinan Islam dalam menghadapi penganiayaan politik yang sangat intens. Kiranya inilah yang membedakan Imam Ahmad dari ketiga imam lainnya. Selain itu, meskipun secara historis, mazhab Hanbali adalah mazhab termuda dalam 4 mazhab yang ada, namun banyak ulama besar sepanjang sejarah Islam yang sangat terpengaruh oleh Imam Ahmad dan pemikirannya, seperti Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Al-Qayyim, dan Ibnu Katsir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan Imam Ahmad bin Hanbal dan menempatkannya di jannah yang penuh kenikmatan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kisah singkat dari Imam Ahmad bin Hanbal ini menyadarkan kita untuk mempertahankan akidah meskipun nyawa adalah taruhannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.